Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Laras Kartika Sari dengan NIM 2003 101038. Saya Hanafi Eviana Vita Putri dengan NIM 2003 101053. Salsabila Putri dengan NIM 2003 101057. Dan Silviana Dwi Kirani dengan NIM 2003 101061. Kami akan memaparkan materi akuntansi internasional dengan judul Diversitas Akuntansi dan Analisis Laporan Keuangan. Langsung saja ke materinya. Pertama, diversitas akuntansi dan masalah yang ditimbulkan. Diversitas akuntansi berdampak pada analisis laporan keuangan. Masalah penting yang harus dibahas adalah mengenai dampak diversitas akuntansi tersebut terhadap penaksiran laba dan arus kas masa mendatang, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Penaksiran tersebut adalah penting bagi investor portofolio dalam melakukan penelitian saham. Penaksiran tersebut juga penting bagi perusahaan yang melakukan investasi non-domestik langsung atau FDI (Foreign Direct Investment) yang berkaitan dengan penilaian terhadap akuisisi yang direncanakan, dan juga penting untuk joint ventures atau pengadaan modal atau listing atau trading saham pada bursa saham asing. Semakin lama, semakin banyak korporasi yang listing secara internasional. Di samping itu, terjadi peningkatan yang dramatis terhadap permintaan investasi internasional. Perbedaan pokok prinsip-prinsip akuntansi di dunia. Diversitas akuntansi mempersulit analisis laporan keuangan internasional. Dalam analisis laporan keuangan, analisis harus waspada terhadap dampak-dampak keragaman akuntansi tersebut. Dengan berfokus pada isu-isu pengukuran pokok di sejumlah negara, akan diperoleh wawasan mengenai keragaman prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan yang mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap laba dan aset. Negara-negara tersebut yang akan dibahas di sini adalah Amerika Serikat, Uni Eropa atau yang meliputi Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman, Brasil, Swiss, Cina, dan Jepang. Perspektif internasional dalam pengukuran laba. Bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa laba yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Inggris cenderung lebih tinggi atau kurang konservatif dibanding dengan laba tersebut seandainya diukur berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat. Berikut prinsip-prinsip akuntansi Anglo-Amerikan terhadap laba. Yang pertama, Eropa kontinental. Yang kedua, Jepang. Analisis internasional komparatif. Menurut Radeberg tahun 2006, hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat secara signifikan lebih konservatif daripada Inggris, tetapi kurang konservatif dibanding Jepang dan sejumlah negara Eropa kontinental dalam hal dampaknya terhadap laba. Artinya, laba di sebuah perusahaan yang dihitung dengan PABU Amerika Serikat akan lebih kecil dibandingkan dengan laba perusahaan tersebut jika dihitung berdasarkan PABU Inggris, tetapi masih lebih besar dibandingkan laba perusahaan tersebut jika dihitung sesuai dengan PABU Eropa kontinental. Jika Amerika Serikat digunakan sebagai satuan ukur dengan indeks 100, maka indeks untuk beberapa negara adalah 125 untuk Inggris, 97 untuk Prancis, 91 untuk Belanda, 88 untuk Belgia, 87 untuk Jerman, 85 untuk Spanyol, dan 65 untuk Jepang, menurut Radeberg tahun 2006. Selanjutnya, diversitas akuntansi dan pasar saham. Sebuah pertanyaan penting adalah mengenai bagaimana harga saham bereaksi terhadap dampak diversitas akuntansi terhadap laba. Penelitian mengenai hal ini masih terbatas sehingga belum dapat diambil kesimpulannya. Memang beberapa penelitian awal telah dilakukan oleh Mark
1983. Dalam Redbook DKK 2006, hasilnya menunjukkan bahwa harga saham bereaksi terhadap laba yang berdasarkan pada ABU asing. Penelitian yang dilakukan kemudian oleh BOP dan RIS 1992 dalam Redbook DKK 2006 menyatakan bahwa dalam kasus perusahaan Inggris yang terdaftar di AS dan juga membuat laporan berdasarkan PABU-AS, dapat tambahan penjelasan mengenai informasi laba yang berdasarkan PABU-AS. Kemudian penelitian dilakukan oleh Amir Haris dan 1993 dalam Redbook DKK 2016 terhadap perusahaan keuangan 20 negara mendukung relevansi nilai dari informasi PABU-AS. Tapi penelitian berikutnya dilakukan oleh RAS 1995 dan 1996 dalam Redbook DKK 2006, Brett and Klein 1996 dalam Redbook DKK 2006, serta Fulkson dan Mac 1998 dalam Redbook DKK 2006 menghasilkan hasil yang kurang jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pengukuran. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pengukuran dapat berupa faktor-faktor lingkungan dan budaya yang mempengaruhi prinsip akuntansi pada masing-masing negara. Di AS dan Inggris pada saham mempunyai pengaruh yang dominan, di mana kebutuhan informasi pada investor mendorong diadopsinya pandangan yang lebih optimis dengan laba sehingga harga saham juga lebih tinggi. Tambahan pula prinsip-prinsip akuntansi yang ada relatif fleksibel. Profesi akuntansi relatif independen terhadap permintaan dan aturan-aturan pajaknya hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap praktik akuntansi. Nilai-nilai budaya yang mendasari, konservatif, dan mendukung pendekatan pengukuran yang kurang konservatif. Konvergensi akuntansi internasional. Meskipun sejumlah organisasi di seluruh dunia termasuk Perikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa telah tertarik pada upaya konvergensi akuntansi internasional, tetapi badan yang berperan paling penting adalah International Accounting Standards Board yang merupakan struktur dari International Accounting Standards Community yang didirikan pada tahun 1973. IASB ini menetapkan standar pelaporan keuangan internasional. Analisis laporan keuangan internasional. Analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekarang dan masa lalu dan memprediksi kinerja masa mendatang. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam analisis keuangan. Analisis rasio meliputi perbandingan rasio-rasio sebuah perusahaan dengan perusahaan lain dalam satu industri. Perbandingan rasio-rasio sebuah perusahaan untuk sejumlah periode atau perbandingan rasio-rasio tersebut terhadap sebuah patok duga benchmark tertentu. Ini akan memberikan suatu signifikan relatif dan komparatif dari item-item dalam laporan keuangan dan juga bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan financing. Menurut Choi Management dan Med pada tahun 2008 yang terdapat dua analisis, yaitu analisis rasio dan analisis arus kas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.